Film bermula di sebuah kota di Jerman. Seorang marinir Amerika bernama Steven sedang menemui teman lamanya yaitu Simpson. Welcome to the world. Dalam pertemuan itu terlihat mereka sangat canggung karena ternyata Simpson dibuang oleh Steven saat perang di Afghanistan. Simpson bertanya kenapa dalam misi itu Steven membuangnya. Tanpa rasa bersalah, Steven menjawab kalau dia melakukan semua itu atas perintah dari sang kolonel. Kejadian itu membuat Simpson sangat kecewa dan ingin balas dendam. Tanpa sepengetahuan Steven, Simpson telah membidiknya dengan senjata otomatis. Simpson kemudian mengambil HP-nya, lalu inilah yang terjadi. Adegan beralih ke perbatasan Suriah. Kita diperlihatkan dengan tim sniper yang sedang mengintai musuh dari atas bukit. Dalam tim ini ada sniper paling mematikan yaitu Brandon Beckett bersama seorang pengintai bernama Sana. Di sisi lain ada Riz sebagai penembak jitu yang ditemani Patrick sebagai pengintai. Tapi mereka berdua terlihat menganggap remeh misi ini. Bukannya fokus dengan target, Patrick dan Riz malah main catur. Beberapa saat kemudian target mereka pun datang. 18 degrees, no adjustment. Dalam misi ini mereka hanya perlu membunuh seorang pemimpin teroris. Tapi masalahnya para teroris membawa senjata lengkap dan menyandera banyak warga sipil. Maka dari itu tembakan mereka harus mengenai target. On target. Tapi sialnya tembakan Riz malah meleset. Alhasil para sniper harus baku tembak dengan para teroris. Dan sayangnya Patrick harus kehilangan nyawa akibat ditembak oleh musuh. Melihat itu, Brandon segera melindungi Riz agar tidak bernasib sama dengan Patrick. Setelah melakukan misi, Brandon kembali ke kamp militer yang berada di Turki. Kedatangannya langsung disambut oleh sang atasan bernama Mayor Bidwell. Brandon langsung berterus terang kalau dirinya ingin pensiun dari militer sebab ia telah gagal menjalankan misi. Mayor Bidwell berusaha membujuk Brandon agar tidak pensiun dini karena Brandon merupakan seorang sniper handal sekaligus anak dari legenda sniper Amerika bernama Thomas Beckett. It's in your blood. Sesampainya di camp, Brandon melihat dokumen ayahnya yaitu Thomas Beckett. Dalam beberapa tahun ini, Thomas telah dinyatakan menghilang setelah diserang di kota Roma. Kemudian, scene beralih ke Yunani. Mayor Bidwell sedang menemui atasannya yang bernama Kolonel Samsul. Dia adalah orang yang menyuruh Steven untuk menyingkirkan Simpson karena Simpson telah menjual senjata ilegal di Afghanistan. Mereka berdua membahas para perwira yang telah dibunuh oleh Simpson dengan jarak yang sangat jauh. He was the best shooter I ever knew. Thomas Beckett. He was taken out in Rome. Awalnya Bidwell mengira jika kolonel akan menuduhnya karena orang yang bisa menembak seperti Simpson hanyalah dirinya. Kolonel memerintahkan Bidwell segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Find Simpson, shut him down. Di sisi lain, Sana dan Brandon sedang berada di sebuah bar. Saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba Riz muncul dalam kondisi teler. Kedatangannya itu rupanya untuk menantang Brandon adu mekanik sebab ia tidak terima karena Brandon telah melaporkan kepada Bidwell jika Riz adalah penyebab kegagalan misi sebelumnya. Alhasil mereka pun baku hantam. Esok harinya Bidwell memberitahu Brandon bahwa Thomas Beckett telah dihabisi oleh sniper yang membelot yaitu Simpson. Bidwell mengatakan kalau dia akan membentuk tim khusus untuk mengakhiri kebrutalan Simpson. Tapi Bidwell tidak akan memasukkan Brandon ke dalam tim khusus atas perintah kolonel. Karena jika Brandon ikut dalam misi akan meluapkan amarahnya yang bisa mempengaruhi keberhasilan misi tersebut. Yes, Major.
Tentu saja Brandon tidak peduli dengan perintah dari sang kolonel karena dia memutuskan bergerak sendiri untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Dan saat tim khusus sudah pergi, Brandon langsung kabur dari camp kemudian menaiki kapal di pelabuhan. Singkat cerita, tim khusus yang dipimpin oleh Bidwell akhirnya tiba di Suria. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Mayor Soap yang merupakan satu-satunya perwira yang masih hidup dan belum ditemukan oleh Simpson. You're the last one alive. Tanpa buang waktu, Mayor Soap langsung menjelaskan misinya. Selain memburu Simpson, tim khusus ini ditugaskan untuk menggerebek para teroris yang akan melakukan transaksi narkoboy. Mayor Soap juga memberitahu kalau misi ini sangat berbahaya karena musuh memiliki persenjataan yang lengkap dan akan memakan banyak korban. Setelah semuanya siap, misi pun dimulai. Let's get it done. Sementara Brandon juga telah sampai di Suria, tapi dia langsung dihadang oleh para polisi. Mereka mencurigai Brandon sebagai pengunjung gelap dan akan menangkapnya. Alhasil dia pun terpaksa menggunakan cara kekerasan. Hanya dalam sekejap Brandon melumpuhkan mereka dengan mudah. Di sisi lain, Shanna dan Bidwell telah menemukan posisi menembak. Kali ini Shanna dan Bidwell akan menjadi sniper, sementara tugas pengintai akan dilakukan oleh Kantara. Brandon yang tak mau ketinggalan langsung mencari posisi yang strategis untuk menembak. Setelah menyiapkan senjatanya dengan mudah, Brandon bisa mengetahui persembunyian rekan-rekannya. Ketika sedang mengintai, Bidwell diberitahu oleh kolonel kalau Brandon telah kabur dari camp. Sang kolonel meminta Bidwell untuk segera menyelesaikan misi sebelum Brandon hilang kendali. Roger that. Tak berselang lama, pasukan teroris telah tiba di lokasi, tapi tim Bidwell belum melihat keberadaan Simpson. Di sisi lain, pasukan Mayor Soap mulai beraksi dan telah bersiap untuk melakukan penyergapan. Namun tiba-tiba salah satu radio komunikasi mengalami kerusakan dan suaranya terdengar oleh para teroris. Alhasil, posisi mereka langsung ketahuan dan baku tembak pun terjadi. Sniper musuh menembaki beberapa anak buah Mayor Soap. Dan sialnya, Kantara juga terkena headshot. Melihat rekannya tewas, Shanna pun tak tinggal diam. Dia pun langsung melakukan serangan balasan. Start shooting. Sedangkan Bidwell berhasil membunuh dua sniper musuh dengan sekali tembakan. Sementara Brandon yang mengetahui pasukan Mayor Soap sedang kewalahan oleh serangan musuh, dia langsung melepaskan sebuah tembakan yang merubah situasi pertempuran. Bidwell yang melihat itu, dia memuji tembakan Shanna, tapi Shanna mengaku jika dia tidak melakukannya. Seketika Bidwell menyadari jika Brandon telah datang untuk membantu mereka. Brand. Karena kehabisan amunisi, para teroris memilih untuk kabur. Setelah itu, Mayor Soap langsung meledakkan truk yang berisi narkoboy. Tapi saat ini mereka masih belum menemukan sosok Simpson. Namun tiba-tiba, tanpa diduga, tembakan itu berasal dari Simpson yang berhasil menghabisi Mayor Soap. Di saat yang sama, Brandon berhasil menemukan persembunyian Simpson. Namun sayangnya, tembakan Brandon masih meleset. Simpson langsung membalas serangan dengan menembaki Brandon secara bertubi-tubi. Ketika dia akan menghabisi Brandon dan tiba-tiba, tak disangka Simpson ditembak oleh sniper misterius. Karena terluka, Simpson memutuskan pergi untuk menyelamatkan diri. Mengetahui Simpson kabur, Brandon berusaha mengejarnya.
Dari kejauhan ada seorang sniper yang mendekati mereka. Dan ternyata dia adalah seorang legenda sniper Amerika bernama Thomas Beckett yang merupakan ayahnya Brandon. Gunnery Sergeant Brandon Beckett. Bidwell mengira kalau Thomas telah tewas dihabisi oleh Simpson. Thomas menjelaskan kalau misinya adalah menjaga Brandon dan membunuh Simpson si pembelot. Army Ranger David Simpson. Karena misi mereka sama, Thomas memutuskan untuk bekerja sama dengan Bidwell. Mereka pun membagi tugas. Thomas akan mencari Brandon dan memburu Simpson. Sementara Bidwell dan Sana akan mengejar dua teroris yang telah kabur. Pagi harinya, Sana berhasil menemukan sniper musuh yang masih hidup. Secara diam-diam, Sana menyergapnya di atas bangunan, dan terjadilah duel 1 lawan 1. Dengan kecerdikannya, Sana bisa memanfaatkan kelengahan lawan, dan berhasil menembaknya sampai tewas. Sementara Mayor Bidwell juga tengah baku tembak dengan seorang pemimpin teroris. Ia lalu memancing teroris itu agar keluar dari persembunyiannya. Dan akhirnya Bidwell mampu menangkapnya untuk diinterogasi. Dia menyiksa orang itu tanpa ampun agar bisa menggali informasi. Now you talk, or you die. Selain itu, Brandon akhirnya menemukan Simpson. Nampak Simpson telah pasrah dan mengaku kalau dia sedang menunggu dievakuasi oleh bosnya. Padahal sebenarnya dia hanya mengalihkan perhatian Brandon. Ketika Brandon mulai lengah, dia langsung menyerangnya. Tak hanya baku tembak, mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Dan sialnya, Brandon dikalahkan oleh Simpson. Di sini, Simpson tidak membunuh Brandon karena target utamanya adalah sang kolonel dan Thomas Beckett. Saat dia bangkit, ternyata Simpson telah kabur. Setelah itu, Brandon sangat terkejut melihat Thomas di hadapannya. Hello, son. Dan akhirnya, ia bisa bertemu lagi dengan sang ayah yang telah bertahun-tahun meninggalkannya. You're a hard man to find, Master Gunnery Sergeant. Brandon bertanya kepada Thomas, kenapa ayahnya tega meninggalkannya selama puluhan tahun. Thomas menjelaskan kalau dia melakukan itu hanya demi keselamatan keluarganya. Tak lama kemudian, Bidwell datang membawa informasi dari hasil menginterogasi teroris. Ternyata Simpson bekerja sendiri tanpa terikat dengan organisasi manapun. Brandon menyampaikan pesan Simpson kalau si pembelot itu akan memburu ayahnya dan kolonel yang berada di Santorini, Yunani. Menurut Thomas, pesan Simpson adalah sebuah perangkap untuk mengumpulkan mereka berdua dalam satu lokasi. Tanpa buang waktu, mereka langsung pergi ke Santorini dengan sebuah kapal. Mayor Bidwell juga mengajak Rhys menjalankan misi ini. Sana membuat sebuah alat pelacak untuk menemukan senjata Simpson yang dikendalikan dengan sebuah remote control. Dalam perjalanan, Thomas memberikan senapannya kepada Brandon. Master Guns. Ketika sampai di Santorini, Thomas segera menelpon kolonel untuk mengatur rencana pertemuan. Thought you were dead. Sementara mereka semua berpencar mencari posisi pengintaian. Setelah mereka bertemu, Thomas bertanya mengenai keterlibatan kolonel atas tindakan Simpson yang telah berkhianat. Mendengar itu, kolonel seketika membantah tuduhan Thomas. Menurutnya, tindakan Simpson atas keinginan sendiri untuk balas dendam, dan tak ada konspirasi yang melibatkan atasannya. Ternyata pelakunya adalah Simpson yang mengincar mereka berdua. Melihat tembakan itu, seketika Bidwell bisa menemukan keberadaan Simpson yang berada sangat jauh. Tapi sayangnya tembakannya meleset. Rhys yang posisinya paling dekat segera mengejar Simpson. Tapi tanpa Rhys sadari, ia telah masuk dalam jebakan.
Dari arah belakang, Simpson menodongkan pistolnya ke arah kepala Rhys. Brandon yang baru datang diperintahkan menjatuhkan senjatanya, tapi Rhys meminta Brandon segera membunuh Simpson. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai di suatu lokasi. Ternyata Simpson memancing Brandon agar masuk ke dalam jebakannya. Dia telah menyiapkan senapan remote-nya untuk membunuh Brandon. Setelah mengetahui posisinya, Brandon langsung menyerangnya. Dan terjadilah pertarungan jarak dekat. Simpson berhasil merampas pistol milik Brandon. Di saat yang sama, Thomas berhasil menemukan senjata milik Simpson. Melihat anaknya sedang terancam, Thomas melepaskan tembakan pertama yang mengenai tangan Simpson sampai terputus. Lalu disusul tembakan kedua untuk mengakhiri hidup Simpson. Thomas selalu dihampiri oleh Brandon. Dia bertanya kenapa Thomas menembak 2 kali untuk membunuh Simpson. Thomas menjelaskan kalau tembakan pertamanya sebagai peringatan bahwa Simpson akan mati. Kemudian sang kolonel menelpon Brandon. Dia mengucapkan terima kasih karena Brandon bersama rekan-rekannya telah bekerja dengan baik. Ia juga memberi cuti kepada Brandon supaya bisa liburan bersama Thomas ayahnya. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.